Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Kita sambung jejak-jejak Islam di Nusantara. Jejak-jejak Islam di Nusantara. Bukan dari Gujarat. Hal senada juga dikemukakan Ahmad Mansur Suryanegara, sejarawan Islam dari Universitas Padjadjaran, Bandung, menulis buku Menemukan Sejarah. Menurutnya, Islam sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi. Adapun laporan yang ditulis Snook Wurungrens, tokoh orientalis Kristen, bahwa Islam masuk dari Gujarat, India adalah keliru. Sebab katanya Gujarat adalah pusatnya Syiah, sedangkan Samudra Pasai, tempat di mana para pedagang Gujarat itu menyebarkan Islam pertama kali, bukan Syiah, melainkan Ahlu Sunnah. Ini berdasar pada laporan yang ditulis Ibnu Batutah, seorang pengembara Muslim abad ke-14. Penulis orientalis lain adalah yang berasal dari Inggris, Thomas W. Arnold, dalam bukunya The Preaching of Islam, Sejarah Dakwah Islam, menulis, sulit menentukan dengan tepat tentang waktu pertama kalinya Islam masuk ke Indonesia. Mungkin agama ini telah dibawa kemari oleh pedagang-pedagang Arab sejak abad-abad pertama Hijriah, lama sebelum kita memiliki catatan sejarah di mana sebenarnya pengaruh mereka mulai terasa. Ikhwani rahimakumullah, dugaan ini diperkuat dengan pengetahuan tentang adanya perdagangan yang luas dengan dunia timur yang dilakukan oleh orang-orang Arab sejak masa permulaan sekali. Pada abad kedua sebelum Masehi, perdagangan dengan Ceylon sepenuhnya berada di tangan orang-orang Arab ini. Pada awal abad ke-7 Masehi, perdagangan dengan Cina melalui Ceylon mengalami pertumbuhan dan perkembangan pesat, sehingga pada pertengahan abad ke-8 sudah banyak pedagang-pedagang Arab yang ditemui di Kanton. Sementara antara abad ke-10 sampai ke-15 hingga datangnya Portugis, mereka telah merupakan raja-raja perdagangan timur yang mantap. Sejarawan G.R. Tibet juga menyebutkan adanya jalur perdagangan utama dari Nusantara, terutama Sumatera dan Jawa, dengan Cina sejak abad ke-5 Masehi. Keadaan ini terjadi karena Kepulauan Nusantara telah menjadi tempat persinggahan kapal-kapal pedagang Arab yang berlayar ke negeri Cina sejak abad ke-5 Masehi. Tulis Tibet. Jadi peta perdagangan saat itu terutama di selatan adalah Arab, Nusantara, Cina. Telah ada pada masa Rasul sebuah dokumen kuno asal Tiongkok menyebutkan bahwa
sekitar tahun 625 Masehi, hanya berbeda 15 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama, atau 9,5 tahun setelah Rasulullah berdakwah terang-terangan kepada bangsa Arab. Di sebuah pesisir pantai Sumatera sudah ditemukan sebuah perkampungan Arab Muslim yang masih berada dalam kekuasaan wilayah kerajaan Buddha Sriwijaya. Di perkampungan inilah orang-orang Arab bermukim. Mereka melakukan asimilasi dengan penduduk pribumi dengan jalan menikahi perempuan-perempuan lokal secara damai. Mereka sudah beranak pinak di sana. Setelah itu di perkampungan-perkampungan itu mulai berdiri tempat-tempat mengaji Al-Quran. Inilah cikal bakal berdirinya madrasah dan pesantren. Kala itu tempat-tempat ini masih menyerupai masjid. Temuan ini diperkuat oleh Profesor Dr. Hamka yang menyebut bahwa seorang pencatat sejarah Tiongkok yang mengembara pada tahun 674 Masehi telah menemukan satu kelompok bangsa Arab yang membuat kampung dan berdiam di pesisir barat Sumatera. Itu sebabnya, kata Hamka, penemuan tersebut telah mengubah pandangan orang tentang sejarah masuknya Islam di tanah air. Apalagi temuan ini telah diyakini kebenarannya oleh para pencatat sejarah Islam di Universitas Princeton, Amerika Serikat. Arnold juga menulis dalam buku tersebut, meski baru abad ke-9, para ahli ilmu bumi Arab menyebut-nyebut Kepulauan Indonesia di dalam tulisan-tulisan mereka. Namun di dalam tulisan tarikh Cina pada tahun 647 Masehi terdapat suatu catatan tentang seorang pemimpin Arab yang mengepalai rombongan orang-orang Arab yang menetap di pantai barat Sumatera. Mohon maaf, adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.